Apakah kamu pernah dengar konsep the backward law? Sederhananya, jika kita terus-menerus berusaha mengejar pengalaman yang positif, hal ini justru membuat kita merasakan pengalaman yang negatif. Loh, kenapa? Bukannya bagus kalau kita mengejar hal positif dalam hidup, misalnya kebahagiaan, cinta, dan sebagainya. Iya benar, tapi coba deh, kamu berhenti sejenak dan berpikir lagi. Ketika kamu mengejar hal ini mati-matian, artinya apa? Artinya, kamu terus-menerus mengingatkan dirimu sendiri kalau ada yang kurang dalam hidupmu sekarang. Ironisnya lagi, ketika kita menerima pengalaman yang buruk, maka hal ini justru merupakan pengalaman yang positif. Situasi ini yang membuat kita berada dalam sebuah paradoks, di mana kita berusaha terus-menerus untuk membuat diri kita untuk bahagia. Tapi pengejaran ini justru malah membuat kita makin sengsara. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas, kadang usaha yang kita lakukan tidak sebanding dengan hasil. Kok bisa? Ada sebuah kisah menarik dari latihan Angkatan Laut Khusus Amerika Serikat SEAL bernama Drown Proofing. Jadi dalam latihan ini, tanganmu akan diikat di belakang badan, kakimu juga akan diikat. Lalu, kamu akan diceburkan ke dalam kolam dengan kedalaman hampir 3 meter. Kamu diberi tugas untuk bertahan selama 5 menit. Seperti halnya latihan SEAL yang lain, mayoritas kadet yang mencoba mengalami kegagalan. Ketika dilempar ke dalam kolam, banyak dari mereka panik dan berteriak minta tolong. Beberapa bahkan sampai pingsan dan harus diberi nafas buatan. Selama bertahun-tahun, beberapa kadet bahkan meninggal selama menjalani latihan ini. Tapi ada beberapa kadet yang berhasil. Apa rahasianya? Ternyata karena mereka memahami 2 pelajaran yang kelihatannya bertolak belakang. Pelajaran pertama dalam latihan drown proofing adalah semakin kuat usahamu untuk melawan agar kepalamu tetap berada di atas air, maka kemungkinan besar kamu akan tenggelam. Tentunya dengan kaki dan tangan yang terikat, hampir tidak mungkin untuk bisa menjaga kepalamu tetap di permukaan air selama 5 menit. Triknya adalah dengan membiarkan dirimu tenggelam hingga ke dasar kolam. Dari situ, kamu tinggal mendorong sedikit tubuhmu untuk naik ke permukaan. Lalu, kamu bisa mengambil nafas panjang. Proses itu bisa dilakukan terus-menerus hingga waktunya habis. Pelajaran kedua, semakin kamu panik, maka oksigen yang kamu hirup akan semakin banyak terbakar hingga akhirnya kamu bisa pingsan dan tenggelam. Latihan ini bukan hanya bicara soal ketahanan fisik, tapi merupakan latihan bagaimana para kadet bisa mengontrol emosional mereka, terutama dalam kondisi yang ekstrim. Apakah dia bisa menahan impulsnya? Apakah dia bisa tetap tenang ketika kematian membayanginya? Sama halnya dalam hidup. Kita berusaha mengontrol apapun yang ada di dalam hidup kita. Kita ingin jadi seperti ini, kita ingin punya kekayaan sekian, kita ingin punya pasangan seperti ini, dan sebagainya. Kita berasumsi kalau kita melakukan A, maka kita mendapatkan A. Ibarat sebuah pepatah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini merupakan pola pikir reward dan effort linear relationship. Tentu saja hal ini masuk akal. Jika kita membersihkan kamar 2 kali, artinya kamar itu kemungkinan besar 2 kali lebih bersih. Tapi sayangnya, tidak semua hal di dunia seperti itu. Apalagi untuk hal-hal yang tergolong pada berpikir kritis dan berpikir kreatif. Itulah kenapa ada 2 kurva kedua, yaitu diminishing return curve. Kurva ini awalnya mungkin memberikan hasil dan usaha yang sebanding. Namun seiring berjalannya waktu, usaha yang ditingkatkan tidak berjalan seirama dengan hasil. Contohnya begini, kamu mengerjakan sebuah proyek kreatif, misalnya sebuah artikel, sebuah karya seni, dan sebagainya. Di awal ketika kamu mengerjakannya, hasilnya sebanding dengan usaha yang kamu curahkan. Tapi setelah kerja lebih dari 4 jam, kok performanya menurun ya? Usahanya tetap sama, tapi hasilnya tidak sebagus saat kamu kerjakan di awal. Dari sini kita masuk dalam inverted curve, di mana usaha yang berusaha kamu curahkan lagi, ternyata hasilnya malah semakin negatif. Contohnya begini, semakin kamu menyombongkan diri dan menunjukkan siapa kamu, berapa banyak kekayaanmu dan sebagainya, maka kemungkinan besar semakin buat orang jadi ilfil dan antipati, bukannya makin bangga sama kamu.
Menariknya, the backward law ini justru seringkali berada dalam domain hubungan antar manusia dan perasaan internal. Apakah kamu pernah merasa cemas lalu berusaha meyakinkan dirimu jangan cemas, jangan cemas? Kamu berusaha mengontrol apa yang kamu rasakan. Hasilnya justru kebalikan. Kecemasan kamu justru semakin meningkat. Sekarang kamu cemas karena kecemasanmu naik. Anehnya, ketika kamu menerima kalau kamu sedang cemas, kamu berusaha melepas kontrol untuk tidak cemas. Perlahan-lahan kecemasanmu berkurang. Penting untuk menyadari kalau kita tidak punya satu sistem di dalam otak. Kita memiliki banyak sistem yang saling melapisi satu sama lain. Misalnya adalah emotional system dan rational system. Kedua sistem ini bisa saja bereaksi satu sama lain, tapi tidak mengontrol satu sama lain. Jadi jangan heran kamu bisa saja merupakan orang yang cerdas dan punya logika yang luar biasa. Tapi di sisi lain, emotional system kamu kacau. Inilah yang membuat kamu sebenarnya tahu kalau kamu seharusnya tidak marah, seharusnya tidak cemas, dan sebagainya. Tapi tahu kalau kamu seharusnya tidak marah, bukan berarti akan buat kamu jadi tidak marah. Kamu tidak bisa memutuskan apa yang kamu rasakan. Kamu akan merasakan apa yang kamu rasakan. Ketika kamu menyadari hal ini, daripada berusaha terus-menerus mengontrol perasaan yang kamu miliki, kamu mungkin memilih untuk melepaskannya, dan ini yang membuatmu jadi lebih tenang. Ada aspek the backward law lain yang menarik, yaitu ketika kita bicara soal kebebasan. Apakah kamu tahu kalau keinginanmu untuk memiliki kebebasan justru bisa membatasi kamu dalam beberapa hal? Sebaliknya, jika kamu memilih untuk membatasi diri, memilih untuk berkomitmen pada beberapa hal dalam hidup, hal ini justru membebaskan kita. Ini yang mungkin sulit dipahami, karena selama ini jika kita bicara soal kebebasan, seringkali artinya kita harus punya banyak pilihan. Kalau bisa, pilihan yang tidak terbatas. Tapi bagaimana jika pilihan yang tidak terbatas itu merupakan penjara tersendiri? Mungkin kita perlu memahami kalau ada dua tipe kebebasan, breadth of freedom dan depth of freedom. Oke, kita bahas satu persatu ya. Breadth of freedom adalah tipe kebebasan yang seringkali dibicarakan banyak orang. Kita bebas mau pergi kemana saja, kita bebas mau mengerjakan apa saja, dan sebagainya. Ini tentunya sangat menarik. Memiliki opsi membuka begitu banyak kesempatan dan pengalaman. Tapi masalahnya, ketika kamu ingin fokus pada satu hal, maka kamu harus bersedia melepaskan opsi ini. Misalnya, ketika kamu memilih untuk menjalin hubungan percintaan dengan seorang, maka artinya kamu menutup diri untuk opsi lawan jenis yang lain. Tambah lagi, ketika kamu sudah menikah dan punya anak, kamu mungkin saja kehilangan opsi untuk memilih tinggal di tempat lain, menjalani pengalaman tertentu, bepergian ke negara lain, dan sebagainya. Sekilas, mungkin terlihat kalau kita jadinya tidak punya kebebasan. Tapi ternyata ini merupakan bentuk kebebasan yang lain, yaitu depth of freedom. Ketika kamu memiliki hubungan yang dalam dengan seorang, kamu bisa jadi fokus pada dirimu sendiri dan orang yang dicintai. Kamu tidak lagi resah atau cemas untuk mencari lawan jenis lain, mulai lagi kencan pertama, mulai lagi mengenal orang baru, dan sebagainya. Ini merupakan kebebasan lain yang kamu dapatkan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.